Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 86,44 poin atau naik 1,32% ke posisi 6.617,84 pada penutupan perdagangan hari Kamis 6 Maret 2025. Indeks harga saham gabungan melanjutkan rally di hari kedua, menguat 86,44 poin atau naik sekitar 1,32% ke posisi 6.617,84 dengan level terendah 6.573,80 dan mencapai level tertinggi 6.667,89. 9 dari 11 indeks sektoral menguat dengan sektor teknologi mengalami penguatan terbesar 5,47%. Sementara total volume perdagangan saham mencapai 15,70 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai 12,17 triliun. Sejak awal pembukaan, indeks menguat seiring menguatnya saham big banks serta saham-saham grup konglomerasi lainnya. IHSG kompak menguat bersama indeks regional Asia. Dikarenakan sentimen eksternal terutama kebijakan tarif Trump terhadap Kanada, Meksiko, dan Cina yang diprediksi akan membuka peluang besar bagi Indonesia dalam rantai pasok global. Sementara rupiah menguat terhadap greenbacks, walau rupiah ditutup melemah di 16.340 rupiah per dolar Amerika. Dan Cina telah mengumumkan stimulus fiskal besar untuk mendorong konsumsi dan ekonomi yang berdampak positif bagi ekspor Indonesia. Dan untuk mengetahui lebih dalam terkait strategi kebijakan Trump, saat ini saya akan mengajak Anda berbincang dengan Nina Sapti Triaswati, ekonom senior Universitas Indonesia. Selamat sore Bu Nina. Selamat sore. Apa kabar Bu? Selamat sore. Baik sekali. Baik Bu, kita langsung saja ya. Bu, apakah strategi proteksionisme ekonomi berupa tarif yang tinggi benar-benar bisa menyelamatkan ekonomi dari Amerika Serikat, Bu? Kita tidak percaya bahwa tarif akan menyelamatkan ekonomi Amerika karena jelas bahwa tarif membuat berita buruk ya, dan artinya pelemahan ekonomi. Sebaliknya ketika Trump mengumumkan penurunan tarif, terlihat sekali dampaknya bahwa ada ekspektasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi tarif sendiri akan membuat konsumen Amerika juga terbebani dengan harga yang lebih tinggi. Jadi dengan kata lain tarif berita buruk bagi semua pihak ya, pihak Amerika Serikat sendiri maupun pihak negara yang dikenakan tarif ya. Dua-duanya akan berdampak buruk. Jadi kita tidak percaya bahwa tarif akan menolong Amerika. Yang akan menolong adalah produktivitas Amerika sendiri ya, bukan pengenaan tarif. Baik, Bu. Berarti memang tarif tidak menyelamatkan ekonomi Amerika Serikat, justru membebani ya, Bu? Ya, membebani konsumen Amerika nantinya. Harga-harga akan naik, inflasi akan terdorong naik juga. Baik, Bu Nina, jika ditarik ke Indonesia sendiri, strategi apa sih yang harus diterapkan oleh pemerintah Indonesia saat ini? Apakah kita harus mengikuti jejak dari negeri Cina untuk menerapkan tarif resiprokal atau bagaimana, Bu? Ya, pada dasarnya Indonesia bisa saja melakukan itu, tapi harus dengan hati-hati karena apapun Amerika masih merupakan pasar Indonesia. Yang paling penting adalah Indonesia mendiversifikasi pasar. Jadi kita belajar dari Cina untuk mendiversifikasi tidak hanya tergantung negara besar ya. Jadi tidak hanya ke Amerika Serikat atau Uni Eropa, tapi juga masuk ke Afrika dan negara Asia lainnya. Karena itu kan kita ikut serta dalam BRICS ya, sehingga nanti akan memperluas pasar Indonesia dan meningkatkan produktivitas Indonesia sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bu Nina, kalau perang dagang ini semakin intens dan meluas, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi dampak perlambatan ekonomi global pada pasar ekspor Indonesia? Ya, perlambatannya kan akan dirasakan ketika ekspor Indonesia ke Amerika atau ke Uni Eropa yang menghambat perekonomian Indonesia. Tapi kita berharap ada pasar lain yang terbuka, yaitu pasar dari BRICS ya, ke India, China, dan Rusia begitu ya, dan Brazil bahkan. Jadi kita lihat kita bisa membuka pasar ke area lain dan bisa memperkuat ekonomi domestik.
Jadi kalau kita lihat strategi pertumbuhan Presiden Prabowo itu adalah memperkuat ekonomi domestik sehingga mandiri dalam hal pangan maupun energi. Jadi kita akan melepaskan pelan-pelan ketergantungan impor dari negara-negara lain gitu ya. Itu yang paling penting sebetulnya. Dan ini perlu dukungan ya semua pihak untuk membuat ekonomi Indonesia dalam negeri itu tumbuh melalui pasar domestik. Karena saat ini pasar domestik kita pun diserang oleh impor-impor yang sebetulnya bisa dikurangi. Baik, menarik ya Bu. Nah, terkait penarikan modal asing dari negara berkembang jelas akan meningkatkan volatilitas di pasar keuangan Indonesia sendiri. Nah, apakah pemerintah harus segera bertindak? Sebab hal ini kan sudah mulai mengkhawatirkan Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta pemangku kepentingan lainnya. Apa pendapat Anda, Bu? Ya, memang kita lihat beberapa hari ini indeks saham kita tergerus ya. Jadi indeks harga saham Indonesia itu jatuh ya. Tapi ya kita harus hati-hati melihat itu ada efek domestik sendiri yang di masing-masing perusahaan itu berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau kita lihat kenapa indeks jatuh ya kita harus memperhatikan ekspektasi terhadap perusahaan-perusahaan Indonesia yang katakanlah tanda kutip plat merah gitu ya. Nah, ini yang ada di saat ini BUMN itu kan menyatu jadi Danantara. Nah, itu yang harus dilawan dengan ekspektasi positif dari perusahaan-perusahaan itu sendiri gitu ya. Jadi kita bisa lihat isu tentang apa beberapa bank itu menurun ya, itu karena memang ada ekspektasi bahwa ini akan digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif. Nah, sebaliknya pemerintah bisa mengcounter attack isu tersebut dengan merealisasikan pertumbuhan yang digunakan pasar domestik tadi. Ya, jadi kita berharap ke depannya itu ekspektasi terhadap pertumbuhan domestik yang naik ya melalui investasi dari Danantara kepada bank-bank kepada jadi sisi pinjaman dari bank-bank itu adalah kepada proyek-proyek produktif energi dan pangan gitu. Itu yang harus ditunjukkan oleh pemerintah bahwa itu produktif ya. Karena ini PR besar ya untuk mengatakan bahwa proyek yang akan dibangun itu proyek mercusuar tapi domestik yang produktif. Itu titik pentingnya. Karena kita tahu bahwa di masa lalu ada masalah-masalah ya kepada proyek mercusuar. Jadi kita harus yakinkan proyek strategis nasional ini yang terpilih adalah proyek yang domestically adalah akan menumbuhkan ekonomi Indonesia. Nah, itu yang harus dilakukan ya. Tapi memang perlu data-data yang baik ya ke situ. Jadi benar bahwa proyeknya produktif, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan dan seterusnya. Oke Bu Dina, satu lagi pertanyaan terakhir. Ini kan di tengah ancaman perang dagang, bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan keanggotaannya? Contohnya di BRICS, G20 atau ASEAN. Ya, Indonesia memang masuk pada BRICS yang mengharapkan di dalam BRICS kita punya pasar lebih besar. Nah, ini yang harus ditunjukkan dengan data ekspor kita yang lebih terdiversifikasi ya. Jadi, diversifikasi pasar ini yang akan menunjukkan Indonesia baik-baik saja. Ya, jadi katakanlah ekspor Amerika menurun nanti tapi ekspor ke negara-negara BRICS makin naik gitu ya. Atau sebaliknya kita menunjukkan penguatan ekonomi domestik melalui investasi domestik yang efektif gitu ya. Jadi ada beberapa proyek hilirisasi itu menunjukkan dengan adanya hilirisasi kita tidak perlu impor lagi misalnya. Nah, itu akan menunjukkan dalam data triwulan PDB Indonesia maupun nantinya tahunan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia baik-baik saja. Ada shifting gitu ya. Dari ekspor yang tidak produktif kepada ekspor yang produktif di dalam negeri ya. Ekspornya itu kan tidak perlu semuanya diekspor kan. Jadi kita tahu bahwa ada yang proyek mercusuar kita itu untuk hilirisasi itu adalah manufacturing ya. Jadi artinya proses produksinya dulu di dalam negeri baru kita ekspor hasilnya, bukan bahan mentahnya. Nah, ini yang harus ditunjukkan dengan data-data yang akurat ya bahwa benar proses hilirisasi nantinya meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara efektif dan meningkatkan lapangan kerja. Ini yang kita tunggu karena yang ada sekarang kan masih berita-berita yang belum jelas gitu ya. Karena masih menunggu data-data yang baik dari pemerintah ya, data-data produksi yang lebih tinggi, apa hilirisasi yang tepat sasaran sehingga ada penciptaan lapangan kerja, investasi yang baik gitu ya, efisien dan seterusnya. Nah, ini yang diperlukan ya, data-data penunjang bahwa ini menumbuhkan ekonomi domestik Indonesia sehingga Indonesia pelan-pelan mandiri energi dan mandiri pangan, tidak tergantung lagi pada impor energi negara lain gitu ya, dan juga tidak tergantung lagi kepada impor pangan ya. Ini yang paling penting sebetulnya. Baik Ibu, terima kasih untuk pandangan serta pendalaman yang telah disampaikan di Kabar Bursa hari ini. Dina Sapti Triaswati, Ekonom Senior Universitas Indonesia. Selamat beraktivitas kembali Bu.
Ya, sama-sama. Terima kasih.